Halo semua, Assalamualaikum. Masih di kelas 3, di tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 1, Ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu ya adik-adik. Langsung saja, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 gambar ya adik-adik. Sebelumnya mari kita beri nama dulu. Nah, di sini ada Udin, ada Sony, dan ada Andi. Di gambar pertama, Udin, Sony, dan Andi sedang bermain tanah. Andi di sana menemukan cacing, ia memegang cacingnya. Yang kedua, gambar yang kedua ada Sony dan Andi. Sony sedang mencuci tangan, sedangkan Andi tidak mencuci tangan. Ia langsung mengambil makanan. Di gambar ketiga, ada Udin, Sony, dan Andi yang sedang makan bersama. Dan gambar keempat, ada Andi yang sedang terbaring. Di sini terlihat sepertinya Andi sedang sakit. Mungkin karena Andi tidak mencuci tangan sebelum memakan makanannya. Nah, dari keempat gambar ini, kalian harus membuat sebuah cerita. Nah, buatlah cerita berdasarkan gambar di samping, yaitu gambar yang tadi kita telah lihat ya adik-adik. Kalian bisa membuat ceritanya di rumah bersama orang tua atau saudara terdekat lainnya. Contohnya seperti ini ya adik-adik untuk ceritanya. Suatu hari, Sony, Udin, dan Andi bermain di taman. Mereka asik bermain tanah. Andi menemukan cacing, kemudian ia memegangnya. Setelah bermain tanah di taman, mereka pulang ke rumah Udin. Setibanya di rumah Udin, Sony langsung mencuci tangannya, sedangkan Andi langsung menuju meja dan mengambil makanan. Mereka memakan makanannya bersama-sama sambil mengobrol. Setelah selesai makan dan mengobrol, Andi dan Sony bergegas pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Andi merasakan sakit perut dan dibawa berobat ke dokter oleh orang tuanya. Setelah Andi pulang dari dokter, Sony dan Udin menjenguk Andi. Sony dan Udin menanyakan penyebab sakitnya Andi. Kemudian mereka menebak bahwa sakitnya Andi karena kemarin lupa mencuci tangan sebelum makan makanan di rumah Udin. Sony dan Udin mengingatkan Andi agar di kemudian hari tidak lupa mencuci tangan dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah adik-adik, kira-kira ceritanya seperti itu. Itu untuk contoh saja ya adik-adik. Kalian bisa menuliskan cerita sesuai keinginan kalian di buku tugas kalian. Nah, apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia sakit adalah tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga kuman dan kotoran masuk ke perut melalui makanan. Terlebih lagi, teman Udin sebelumnya bermain tanah. Tentunya banyak kuman yang hinggap di tangannya. Selanjutnya mari kita bercerita ya adik-adik. Di sini ada 3 gambar. Nah, gambar ini berjudul aturan sebelum makan. Gambar pertama ada tudung saji atau penutup makanan di atas meja.
Yang kedua, ada seseorang yang sedang mencuci tangan. Yang ketiga, ada seseorang yang sedang berdoa sebelum makan. Langsung saja ke ceritanya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, adik-adik, jadi sesuai dengan ceritanya, sesuai dengan bacaannya, berdoa menjaga kebersihan, kemudian makan sesuai kebutuhan, itu adalah sikap kita bersyukur terhadap Tuhan sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Di sana juga dikatakan agar makanan bersih, kalian harus menutup makanan. Menutup dengan apa? Menutup dengan tudung saji atau penutup makanan sesuai dengan gambar yang sebelumnya kita lihat. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan agar makanan yang kita makan tidak menjadi penyakit akibat tangan kita yang kotor setelah memegang benda lain. Seperti itu ya adik-adik. Kita lanjutkan. Nah, apakah kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan? Nah, contoh kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Contohnya ini adik-adik ya. Menyiapkan piring dan gelas, mencuci tangan memakai air yang mengalir, berdoa sebelum dan sesudah makan, mengambil makanan yang terdekat terlebih dahulu, mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan yang telah diambil. Nah adik-adik, jadi kebiasaan yang harus kalian lakukan itu sebelum makan, kalian harus menyiapkan piring dan gelas. Kalau tidak menyiapkan piring dan gelas, kalian mau makan pakai apa? Kemudian kalian juga jangan lupa untuk mencuci tangan agar tangan kalian bersih sehingga kalian tidak sakit perut. Yang ketiganya berdoa. Nah, kalian wajib berdoa sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya kalian mengambil makanan yang terdekat terlebih dahulu. Nah,
Di sini jika kalian sedang makan bersama orang lain, teman, keluarga, ambillah makanan yang terdekat terlebih dahulu dan makanlah secukupnya. Jangan berlebih-lebihan karena yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Kemudian kalian harus menghabiskan makanan yang telah diambil. Kalian tidak boleh menyisakannya. Maka dari itu, ambil dan makanlah makanan kalian secukupnya saja. Apakah kebiasaan makanan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Dan bagaimana cara kamu akan melakukannya? Nih, di sini ada kebiasaan baik yang belum kalian lakukan katanya. Apa itu? Nah, kira-kira yang belum kalian lakukan itu apa? Contohnya di sini ya, adik-adik, ini hanya contoh. Ingat, ini hanya contoh. Contohnya seperti ini. Kebiasaan makan yang belum aku lakukan adalah meletakkan piring dan gelas yang kotor atau piring dan gelas yang sudah dipakai ke tempat cucian piring. Biasanya aku menyerahkan piring kotor itu kepada ibu atau membiarkannya di meja makan. Seperti itu ya adik-adik. Kebiasaan yang sering sekali terlupakan, padahal itu adalah kebiasaan baik. Nah, caranya agar kalian membiasakan kebiasaan baik itu yaitu, nah, ini contohnya. Agar aku terbiasa, maka mulai besok aku akan meletakkan sendiri piring kotor tersebut ke tempat cuci piring. Bila perlu, segera mencucinya. Nah, itu adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan kebiasaan baik yang belum sempat kalian lakukan. Misalkan, ingat ini hanya contoh. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan kebiasaan yang belum kalian lakukan. Nah, selanjutnya di sini adik-adik ada gambar kandang sapi ya, kandang sapi. Mungkin ini peternakan sapi. Kemudian ada seekor sapi yang sedang diperah, diambil air susunya ya. Diambil air susunya, kemudian ada gambar pabrik dan ada gambar susu bubuk, juga susu kotak ya. Nah, di sini ada penjelasannya adik-adik. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Mungkin di sini adik-adik sering ya membeli susu, entah itu susu bubuk ataupun susu kotak. Nah, susu tersebut agar bisa kita minum atau kita seduh itu memerlukan proses ya adik-adik. Makanya di sini ada gambar pabrik ya, proses pembuatan ya. Nah, selanjutnya berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, di tabel sini, di gambar ini terlihat ada 5 perusahaan. Perusahaan A, B, C, D, E dengan jumlah hasil susu kemasan yang dapat mereka produksi. Nah, perusahaan A itu 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Nah, nomor 1 nih adik-adik. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak?
yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan. Di sini berarti kalian harus mencari ataupun menyusun terkecil ke terbesar sesuai dengan yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Langsung saja, yang paling banyak itu di kotak mana ya? Untuk mempermudah, karena ini semua produksinya ribuan, kita lihat saja angka ribuannya. Nah, perusahaan A1, perusahaan B3, perusahaan C4, perusahaan D3, perusahaan E2. Paling besar yang mana? Ya, yang 4, yaitu perusahaan C. Maka perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya yaitu perusahaan C. Kemudian, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Nah, tadi yang paling sedikit adalah perusahaan A. Karena perusahaan A hanya dapat memproduksi 1.200 kotak saja. Selanjutnya, masih dengan gambar yang sama, dengan tabel yang sama, perusahaan A sampai dengan perusahaan E. Di sini ada contoh persoalan lagi adik-adik. Nah, ini dia. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Jumlah susu kemasan kotak berarti di sini kita sudah mulai belajar untuk menjumlahkan atau penjumlahan adik-adik. Nah, cara menyelesaikannya nih, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompoknya. Langsung saja ya adik-adik, kita kerjakan contoh yang pertama ini. Contoh ini ya. Nih, cara menyelesaikannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, jumlah susu kotak semuanya kita tulis ya. 1.200 ditambah 3.250. Nah, di sini adik-adik kalian harus menyimpan sesuai dengan nilai tempatnya. Ribuan harus sejajar dengan ribuan, ratusan harus sejajar dengan ratusan, puluhan sejajar dengan puluhan, dan satuan pun sejajar dengan satuan. Nah, ini untuk cara bersusun seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita jumlahkan per kelompok, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Begitu terus sampai angka ribuan ya. Langsung saja, satuan dengan satuan, 0 ditambah 0 yaitu 0. Kemudian puluhan dengan puluhan, 0 ditambah 5 yaitu 5. Kemudian ratusan ditambah ratusan, 2 ditambah 2 yaitu 4. Lalu ribuan ditambah ribuan yaitu 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, di sini hasilnya pun kalian harus menyimpannya sesuai dengan nilai tempatnya ya adik-adik. Nah, hasil dari jumlah susu perusahaan A dan perusahaan D yaitu 4.450. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Semoga kalian mengerti ya. Selanjutnya mari kita bahas soal yang lainnya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan B? Cara menyelesaikannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Jumlah susu kotak semuanya yaitu 1.200. Kemudian ditambah 3.000. Kita tulis sesuai nilai tempatnya ya adik-adik. Coba kalian jumlahkan sesuai kelompoknya.
Berapa hasilnya? Ya, 4.200. Selanjutnya, soal kedua. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Cara menyelesaikannya, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak, dan jumlah susu kotak semuanya yaitu 3.000 ditambah 2.200. Simpan sesuai nilai tempatnya ya adik-adik, kemudian kalian jumlahkan per kelompoknya. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, 5.200. 5.200. Nomor 3. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jumlah susu kotak semuanya yaitu 1.200 ditambah 2.200, hasilnya 3.400. Ingat, kalian harus menyimpannya sesuai nilai tempat dan kalian menjumlahkan sesuai kelompoknya. Nomor 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Cara menyelesaikannya, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Jumlah susu kotak semuanya yaitu 3.000 ditambah 4.800, hasilnya 7.800. Dan soal yang terakhir yaitu nomor 5. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Jumlah susu kotak semuanya yaitu 1.200 ditambah 4.200, hasilnya 6.000. Nah, adik-adik, itu adalah cara menjumlahkan atau penjumlahan dengan cara susun ke bawah, penjumlahan bersusun. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan untuk menjumlahkannya? Ingat ya, kalian harus menyusunnya ke bawah dan menyimpannya sesuai dengan nilai tempat. Lalu menjumlahkannya sesuai dengan kelompoknya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Mengerti adik-adik? Sampai di situ saja pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.